yang sedang dilakukan pembersihan sama mahasiswa-mahasiswa ini, itu ada ditemukan tembikar kayak keramik-keramik, kayak kita lagi nunggu mesin ini siap untuk nguras airnya untuk nampak tekstur candinya tadi. Eits, jangan lupa share dan subscribe video ini ya kawan-kawan. Siapa abang? Ya, jadi sebetulnya kota Cina ini bukan kota atau city atau town terjemahannya, ya, dan bukan berkaitan dengan orang Cina yang datang dari Tiongkok, gitu ya. Memang dengan nama kota Cina asosiasinya ke sana ya, sebuah kota milik orang Cina dan dari Tiongkok. Ya kan? Itu enggak gitu. Awalnya memang seperti itu ketika Belanda mengkonstruksi nama kota Cina di dalam peta Belanda, juga asosiasi itu yang muncul begitu. Itu karena menemukan banyak keramik Cina di kawasan ini, gitu ya. Tetapi ketika penelitian arkeologi makin dalam ke kawasan ini, ya, mulai ditemukan bukti-bukti bahwa orang Tamil sebetulnya yang datang dan menguasai kawasan ini dan mendudukinya ratusan tahun. Ya. Jadi sebetulnya situs ini sendiri pertama kali disebut di dalam literatur itu di dalam buku John Anderson. John Anderson ini 1823 diutus oleh gubernur pemerintahan Inggris yang berada di Penang untuk meneliti kawasan pantai timur Sumatera. Potensi perdagangannya luar biasa di Penang sana, terdaftar, ekspornya luar biasa. Jadi ingin tahu sebetulnya apa potensi yang ada di sini. Nah, Anderson pergi ke Labuhan Deli, ketemu warga dari kota Cina ini. Terus dia bilang begini, "Tuan, silakan datang ke tempat kami. Kalian dari mana?" "Kami dari kampung kota Cina." Dicatatlah sama Anderson, ada kampung kota Cina 1823. "Ada berapa keluarga di sana?" "Ada 10 tuan," katanya. "Tapi kami mau kasih tahu sama tuan, di kampung kami itu ada batu bertulis yang kami tidak mengetahui bacaannya. Kami nggak bisa membacanya. Silakan datang tuan," katanya. Tapi Anderson katakan kami tidak punya agenda untuk datang ke kota Cina, ya. Jadi dia hanya catat saja. Dan laporannya itu 1825 terbit. Jadi pertama kali kota Cina disebut di dalam sumber-sumber literatur itu ya laporannya Anderson itu. Ya. Kemudian ada orang Inggris yang lain namanya Edward Mackinnon yang membaca laporannya si Anderson tadi. Dan bermaksud untuk melakukan kajian arkeologi di sini. Tapi sebelum Mackinnon, Belanda juga membaca itu, membaca laporannya Anderson dan mereka datang kemari. Nah, pada saat itu mereka bilang ya memang kota Cina ini katanya, banyak keramik Cina dan itu mulailah dibuat di peta itu. Tapi orang tidak pernah mengkritisi kota dan Cina sebagai sebuah asal-usul arkeologi itu belum. Ya kan, baru Mackinnon tadilah dia melakukan penelitian di sini. Dia dulu bekerja di Lonsum, London, Sumatera. Kemudian menulis disertasi tentang kota Cina di Cornell. Nah, pada saat itulah mulai diketahui secara akademik bahwa ini tidak ada jejak Cina di sini. Nah, sebelum Mackinnon melakukan penelitian, Kota Medan sebetulnya pernah digegerkan oleh temuan arca. Arca tidak jauh dari Pekong yang tadi datang itu. Nah, ya. Arca di tahun 70-an. Nanti berita korannya saya berikan ya. Bisa dilihat. Dimuat di Waspada dan dimuat di koran Analisa. Kota Medan geger, ditemukan 3 arca. Ya, 3 arca. Belakangan ditemukan satu lagi jadi 4 arca. Nah, 3 arca, 1 dalam keadaan utuh, tapi terlungkup, 2 lagi dalam keadaan terpotong. Jadi di sini salah satu lokasinya, ini ada puluhan mahasiswa yang lagi
membersihkan area yang udah 2 tahun tertimbun karena COVID, nggak pernah dibersihkan lagi. Nih mulai dibersihkan lagi. Ini mau dilakukan penyedotan juga air-airnya supaya nampak tekstur candinya yang di bawah itu. Sini juga ada kayak nampak sesembahan gitu yang memang katanya ini bisa disebut situs keramat lah dulu. Ada pekong juga di sini ya. Nah itu. Jadi waktu museum ini dieskavasi sama Daniel Perret dan kawan-kawan dari EPO Prancis ya, EPO Prancis dengan Balai Arkeologi Sumatera Utara dan Pusat Arkeologi Nasional, pas di depan museum itu, tempat parkir sepeda motor itu, ya, itu ditemukan kerangka kapal, ya, kerangka kapal, sehingga bisa dipastikan bahwa lokasi museum ini adalah pelabuhan dan muara sungai. Nanti besar, dia kapal-kapal perlayaran dulu tidak begitu besar, ya, tidak begitu besar dibanding yang sekarang. Tetapi itu adalah kapal-kapal yang memang berlayar ke India. Ke India sampai ke Timur Tengah ya. Penelitiannya sekarang sedang berlangsung, kabarnya sudah selesai, tapi buku atau publikasi tentang kapal itu belum dimunculkan, tapi nanti bisa lihat ya temuan-temuan kapal yang ada di gambar di museum ini. Sekarang pecahan kapalnya ada disimpan masih di Balai Arkeologi Sumatera Utara. Jadi ini muara sungai. Jadi candi itu tadi, struktur candi dekat Pekong tadi, di situ Sungai Deli. Oh, itu aliran Sungai Deli? Aliran Sungai Deli. Nanti beberapa ratus tahun karena gejala alam, itu bergeser ke lebih kurang sekitar 1,5 kilometer dari lokasi ini. Karena ada Sungai Deli kan 1,5 kilometer dari sini. Dulunya di sini. Jadi situs-situs penting di Sumatera itu selalu di muara sungai. Kalau sekarang kita lihat kan nggak ada muara sungai. Ini kan hanya parit ya. Ini parit yang juga digunakan di dalam pelayaran kuno, karena di parit-parit ini banyak sekali ditemukan artefak kuno. Tetapi bukan ini jalur utama yang menghubungkan antara pantai atau pelabuhan dengan daerah pedalamannya. Jadi selalu situs-situs itu berkaitan dengan apa yang disebut hinterland, daerah pedalamannya, yang membawa komoditi tadi. Tidak mungkin ada situs kuno kalau tidak ada jalan raya ke dalamnya itu. Jalan raya itu adalah sungai. Tadi kan nampak itu ketika orang membuat kolam tadi di sana, membuat tambak ikan, itu kelihatan di kedalaman 1 meter yang atasnya masih lumpur, bawahnya pasir. Itu menandakan itu sungai dulu. Itu membersihkan intinya. Membersihkan kawasan itu dari lumpur, ya, dan memunguti apa yang ada di permukaan. Jadi temuan-temuan permukaan lah tadi yang dikumpulkan anak-anak, dan jumlahnya luar biasa banyak, gitu ya. Sekedar mengumpulkan kegiatan kami 2 kali ini, tiap 2 minggu, membawa mahasiswa untuk melihat bagaimana potensi arkeologi temuan permukaan yang ada di situs kota Cina, khususnya sektor Keramat Pahlawan yang sudah dieskavasi oleh Balai Arkeologi di tahun 2017, 2018, sehingga ditemukan struktur itu. Tapi setelah diteliti, itu kan ditelantarkan, ditinggal ya. Seharusnya pemerintah pusat lewat Balai Pelestarian, namanya juga Balai Pelestarian, Balai Pelestarian Cagar Budaya, atau Pemko Medan karena ini wilayahnya, datang untuk menyelamatkannya, merawatnya. Situs yang sudah dieskavasi oleh Balai Arkeologi. Tapi kenyataannya kan tidak. Kemudian air datang, ranting-ranting pohon. Selama ini kami yang membersihkannya. Tapi karena COVID kan mahasiswa nggak ada, yang kami ya terlantar itu, tertimbun. Jadi tadi itu udah bersih. Sebelumnya lumpur itu semua, nggak nampak. Jadi saya bawalah mahasiswa, ada sekitar dengan tadi itu sekitar 70 mahasiswa. Mereka membersihkan ya selama 2 hari, membersihkan, dan sambil mereka membersihkan menemukan pecahan-pecahan temuan-temuan permukaan. Kemudian saya membuat semacam kanal untuk mengelola banjir yang ada di kawasan itu. Saya buat lubang ya dengan kotak 1 meter 1 meter, sekalian membuat
tambak untuk jebakan ikan. Jadi saya minta bantuan untuk membuat itu ya, supaya kalau ada air, jebakan air di situ, arus air besar tidak masuk untuk menghantam struktur candi. Jadi ketika mereka tadi melakukan membuat lubang-lubang untuk ikan tadi itu ya, tambak, dan mereka menemukan begitu banyak pecahan-pecahan keramik, dan itu di pecahan itu kemudian dianalisis dalam pelajaran arkeologi, kemudian disimpan di museum. Ini apa, keramik-keramik gitu ya? Oh, tembikar ya? Oh, ini dari lubang-lubang ini dapat. Jadi ada di lubang-lubang ini yang sedang dilakukan pembersihan sama mahasiswa-mahasiswa ini, itu ada ditemukan tembikar kayak keramik-keramik, kayak nggak tahu nih bentuk apa nih, bentuk trompet. Nggak tahu lah, kayak misalnya kayak keramik-keramik gitu. Nah, jadi kalau kalian pernah lihat video YouTubeku yang di Museum Kota Cina itu, yang di sana yang kayak gini-gini yang udah didapatkan. Yang kayak gini-gini yang didapatkan itu. Jadi ya dari sini. Ya memang beberapa yang ditemuin itu memang peninggalan-peninggalan bersejarah lah ya. Nah, ini nanti kita lagi nunggu mesin ini siap untuk nguras airnya untuk nampak tekstur candinya tadi. Itu ada beberapa juga di sana, ada 1, 2, sekitar 7 atau 8 lubang lah untuk untuk mencari sisa-sisa peninggalan-peninggalan itu. Mudah-mudahan kalau masalah rob ini teratasi, kawasan Keramat Pahlawan itu tadi bisa dilola untuk menjadi satu situs yang bisa dilihat karena ada struktur ya, dan ada sebaran ribuan batu bata tadi yang tertutup rumput. Itu mungkin minggu depan kami mau cabuti rumputnya semua, bersih sehingga dia tampil seperti semula ya, ketika eskavasi Balai Arkeologi dulu melakukan kegiatan di situ, itu nampak batu semua ya. Nanti saya perlihatkan fotonya ya, tapi sekarang udah nggak kelihatan, makanya kami mau coba bersihkan karena lumpur kemudian rumput ya, semak-semak menyebabkan itu kawasan itu menjadi tertutup gitu. Jadi kami akan bersihkan. Cuma kalau rob ini tidak teratasi, itu kawasan itu juga nggak bisa. Mau masuk ke situ aja tadi kan dari samping masjid ya, itu nggak bisa. Saya sudah 12 tahun di sini gitu. Jadi saya tahu rob ini 3 tahun belakangan ini yang terus makin hari makin tinggi ya, naik dan menenggelamkan bukan hanya warga di sini, tapi menenggelamkan situs-situs penting yang ada di sini, juga aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan situs seperti studi, kemudian upaya untuk memberikan apresiasi terhadap situs itu ya, tidak pernah bisa dilakukan lagi. Dan seandainya Balai Arkeologi atau BRIN sekarang namanya melakukan eskavasi di kawasan sekitar situs Kota Cina ini, udah hampir tidak memungkinkan karena sudah tenggelam semua kawasan itu. Sekarang lagi kan rob sudah semakin tinggi, jadi kayak sekarang ini kata penduduk lokal namanya pasang mati, jadi airnya nggak terlalu banyak, tapi begitu pun baru kedalaman 30 cm udah ketemu mata air. Apalagi kalau lagi pasang, kata mereka masuk ke dalam rumah. Iya. Yang tekstur candi itu yang ini ya? Iya, ini tekstur candinya. Di situ kelihatan sih sedikit ya, beberapa yang paling benar-benar kelihatan utuh berpola seperti sebuah pagar suatu bangunan candi, itu ada di bawah air ini. Nanti kalau udah kering airnya bisa kelihatan. Kemarin udah kelihatan, cuman ditinggal 1 malam ditambah hujan, nambah lagi airnya. Diperlukan teknologi yang sangat-sangat mahal untuk bisa menyedot air ya, terus-menerus menyedot air supaya proses eskavasi bisa dilakukan. Jadi nyaris tidak mungkin lagi ada eskavasi di kawasan sekitar sektor Keramat Pahlawan karena di situ sudah tenggelam menjadi air. Tadi aja kami membersihkan itu kan harus menyewa
mesin tadi ya, mesin itu disewa hanya untuk melihatkan kepada klien bagaimana bahwa di situ ada struktur candi. Ya kan? Dan ini kebetulan air pasang ini surut. Kalau minggu depan nyaris nggak bisa, mesin seperti apapun nggak bisa lagi nyedot itu, karena dia udah rata semua. Jadi beruntung hari ini bisa disedot dengan mesin itu tadi, sehingga nampak kan strukturnya yang nanti diperlihatkan di sini. Kalau nggak bisa. Jadi kalau kita mau bawa orang kemari 2 minggu sekali dan harus isi bensin, nyewa itu, baru bisa lihat. Kalau nggak kan apa betul di sini ada struktur candi, ya kan? Nah, jadi perjuangan yang besar sekali ya. Kita minta Pemko ya selesaikan masalah rob ini, ya. Itu seperti itu. Kedala apa tingginya berapa? Untuk sementara itu struktur candi itu, jadi kan atasnya itu candi yang udah direbahkan itu, ditolak. Dan candi di sini beda dengan di Jawa dari batu granit, ini dari batu bata. Tapi teksturnya lebih besar ukurannya? Iya, besar dan bervariasi. Tergantung dia di bagian mana dari candi itu. Antara di bawah dengan di atas dengan di siku ini itu berbeda-beda. Dan tanpa semen, tanpa besi, ya kan? Tanpa semen, Pak? Ya, tanpa semen. Di waktu itu nggak, mana ada di zaman itu semen, ya kan? Jadi bagaimana mereka menguasai arsitektur yang luar biasa pada zaman itu, dan itu belum dipelajari. Medan ini memiliki kekayaan arsitektur yang berkelas dunia di 1000 tahun yang lalu, ya kan? Itu dibiarkan seperti itu. Jadi arsitektur Eropa itu kan baru abad 20, abad 19 akhir kan, gitu. Itu yang dipuja-puja itu, bahwa ada arsitektur kelas dunia lain di sini, di utara kota Medan itu tidak dianggap. Seharusnya itu melakukan kajian-kajian. Kenapa di sekitar Borobudur, misalnya di Jawa, misalnya candi-candi yang ada di sana, struktur candinya itu menyebabkan orang datang untuk melakukan kajian arsitektur bawah tanah, ya itu memang bawah tanah. Kan sempit kali pandangan kita kalau arsitektur itu harus yang ada di atas tanah, begitu ya kan? Di Mesir, di Israel misalnya, di Timur Tengah arkeologi yang memperlihatkan struktur ada di bawah tanah itu sangat dilindungi, gitu. Kita ada 6 candi sudah dilihat oleh pejabat-pejabat Pemko, tapi tidak ada gerakan apapun. Ya itu berkaitan juga tingkat kecerdasan kita dan tingkat apresiasi pemerintah terhadap jejak peradaban di kotanya, gitu. Nah, jadi ini yang didapat itu semacam bentuk apa ya? Benteng, yang diduga benteng itu kayak sudut, karena di sebelah sana itu udah nggak ada lagi katanya. Jadi ini diduga nih sudutnya. Itu bisa mencapai ke sana lah dengan benteng yang sebesar ini kan. Tapi di sana nggak bisa dibongkar karena udah tanah orang. Tapi dari ukuran batu batanya udah beda ya, besarnya itu beda gitu dari batu bata yang sekarang ya, bisa dua atau 3 kali lipat lah besarnya. Dan ukuran bentengnya juga besar. Jadi inilah yang diduga, karena zaman di era itu kalau benteng yang sebesar ini atau yang menggunakan bata ini tuh kalau nggak candi itu biasa tempat ibadah katanya. Nah, jadi nih teksturnya itu dari sini ke sana, di sana katanya juga ada didapat kayak bilik-bilik kamar gitu. Terus ya udah pastilah benteng ini mengarah ke arah sana, ke belakang sana. Dan pusatnya atau tengahnya itu ada di dekat sana gitu. Ada 6 struktur candi di sini. Tadi yang dilihat baru 1 ya. Satu potongannya aja ya. Potongannya, dan itu potongan itu masuk ke dalam wilayah Pekong. Tadi. Nah, tetapi ada 6 struktur candi di bawah rumah orang. Ada yang penelitian Arkenas tahun 80-an menemukan struktur candi. Arkenas, Pusat Arkeologi Nasional, waktu itu belum ada Balai Arkeologi Sumatera Utara. Mereka sudah menemukan struktur candi. Kemudian ditinggal, kemudian waktu itu ya belum ada perhatian, kemudian ya warga datang menduduki rumah kawasan itu karena udah ditinggal, membuat rumah. Jadi di teras rumah, bahkan di ruangan tamu warga di sini, itu ada candi di situ. Bahkan ada sumur pernah diliput beberapa televisi, sumur warga. Ketika mereka membuat sumur, nampak dinding dari kota kuno. Jadi mereka nggak perlu lagi bikin batu atau buat riol nggak perlu lagi, karena di dinding batunya itu sudah ada struktur candi.
Itu tidak jauh dari sini, sekitar 150 meter dari sini ya. Kemudian di belakangnya ada candi lagi waktu penelitian tahun 2015, tim EPO lagi menemukan banyak struktur candi. Dan sudah kita laporkan ke pemerintah kota. Waktu itu wali kota yang lumayan peduli dengan kawasan ini, terus terang waktu itu wali kotanya Rahutman Harahap. Pak Rahman. Ya, Rahutman 3 kali kemari dan berusaha untuk mau menyelamatkan kawasan candi itu dengan membelinya dan memberikan penghargaan kepada penduduk yang menduduki tempat itu dan meminta kerelaannya untuk pindah dan kemudian itu dipugar ya. Seperti di tempat lain, misalnya di Kedah. Jadi ada situs kembar dari kota Cina ini, yakni di Kedah. Bentuknya mirip sama, periodenya sama, komunitas yang datang juga sama, orang-orang Tamil. Pusat perdagangan juga. Iya. Dan yang di Kedah sana karena pemerintahnya relatif lebih bagus dalam merawat situs, di sana bagus terselamatkan. Saya sudah jelaskan itu waktu itu sama wali kota Medan ya. Dan Pak Rahutman sebagai wali kota yang peduli dengan heritage saya nilai mau mendengarkan itu dan mau membuat program-program untuk penyelamatan situs kota Cina. Jadi ROP itu terutama sejak era Covid itu udah luar biasa. Jadi ini sampai kemari nih air ya. Sampai kemari dan museum itu selutut ya dalam museum. Makanya kami berusaha akan menaikkan museum itu ke atas ya, supaya bisa terselamatkan beberapa artefak dan pengunjung tetap bisa juga datang untuk ke atas. Ini minggu depan tidak bisa, jadi tiap 2 minggu sekali ini kawasan ini tutup, ya, nggak bisa dikunjungi. Belum pernah ya kemarin waktu air banjir ya? Banjir belum pernah? Belum pernah, itu jubahnya Cheng Ho itu basah itu. Ya. Jadi ya mungkin harapan saya supaya bisalah pemerintah kota menyelamatkan sebuah jejak peradaban kuno di utara kota Medan ini yang sekarang selama 12 hari tenggelam. Kawasan kampung ini tenggelam. Air masuk dari Paluh sebelah ini ya, naik ke atas dan menggenangi seluruh kawasan di sekitar ini gitu. Saya dengar ada program untuk membuat bendungan ya, tapi saya belum tahu apakah itu jadi direalisasikan tahun ini. Ya, jadi 2008 kami datang dengan mahasiswa kemari. Ini semua kawasan ini belum sepadat ini ya, belum sepadat ini. Dan kita melihat berserak di semua ladang-ladang penduduk ini berserak pecahan keramik. Ya. Pecahan keramik, jumlahnya jutaan. Ketika kita tanya dari mana ini dapat? Oh, kalau kami berladang menyangkul ya selalu ada gitu. Ya saya pikir ini penting bagi mahasiswa saya di Unimed ya untuk bahan praktek ya, untuk mengenal keramik-keramik kuno. Akhirnya waktu itu kita kumpulkan itu di belakang sana, itu gedungnya masih ada ya. Waktu dari tiang kelapa saja kita buat tanpa dinding, atapnya rumbia, itu awalnya di 2008 ada fotonya. Kita kumpulkan, kita bilang sama warga kalau ada pecahan-pecahan keramik seperti ini bisa bolehlah dibawa kemari gitu. Berdatangan bawa bergoni-goni. Di sini juga pusat industri emas. Oh, mereka buat emas yang dari gunung tadi, yang butiran pasir tadi dicairkan dan dengan wadah-wadah tadi itu, cepuk tadi mereka masukkan ke situ dan dari situ kemudian mereka mencetak menjadi perhiasan-perhiasan. Dan contoh-contoh perhiasannya ada di sana, fotonya. Perhiasannya juga museum punya, ada sekitar 40 potong fragmen perhiasan kuno abad 12 yang dibuat di kota Cina. Jadi perhiasan itu kemudian dibuat, dikirim, diekspor. Jadi diekspor itu bukan batangan, bukan pasir-pasir tadi, tapi emas yang sudah diolah. Pengolahannya di dekat candi itu. Dan di dalam literatur selalu candi-candi kuno di sekitarnya ada pusat industri emas. Dan itu dibenarkan oleh situs kota Cina ini. Keramat Pahlawan itu dulu tahun 2015 pernah dibuldoser. Iya. Dibuldoser. Yang semak-semak itu bekas buldoser itu. Dulu mau dibuat perumahan. Ya, perumahan, developer dibeli di situ. Jadi waktu dibuldoser itu keluar itu pecahan-pecahan, bahkan banyak yang utuh dari cepuk itu tadi.
menandakan kenapa hanya di situ dan di tempat lain tidak. Ini menguatkan hipotesa yang mengatakan bahwa industri emas itu ada di sini, satu. Yang kedua, dan dia berada di lokasi sekitar candi. Tidak hanya industri emas, nanti ada banyak tahi besi. Nah, tahi besi bukan di daerah situ, ada di daerah lain. Nanti di museum banyak sekali tahi besi. Kerak besi. Jadi ada industri peleburan besi, kemudian mereka membuat berbagai peralatan dan tetesannya itu namanya kerak. Ya, kerak besi, dan itu banyak sekali di kawasan yang lain, bukan yang dekat situ, ada disimpan di museum. Ada mata uang yang banyak sekali ditemukan dari berbagai dinasti Cina, itu Chola dan Sri Lanka. Di sini juga memperlihatkan jadi pusat bisnis yang sangat penting pada zamannya. Jadi bukan hanya tempat komoditi tukar menukar itu, tapi juga industri dan perdagangan, pusat perdagangan di sini. Ya, seperti itu. Dan manik-manik juga ya, diduga di sini kawasan ini juga tempat pusat industri pembuatan manik-manik. Ya. Berarti memang udah banyak industri yang ada di sini. Iya, besar, dan itu oleh karena itu sebetulnya kota Cina ini merupakan kota penting, saking pentingnya dan dianggap mengganggu hegemoni perdagangan kerajaan lain. Maka ini kota Cina pernah 2 kali diserang. Makanya tadi kan banyak pecahan keramik ya. Pecahan keramik. Yang utuh kan nggak ada kan? Nggak ada yang utuh kan? Karena itu memang diserang, dan 2 kali diserang hancur lebur kawasan ini, termasuk arca-arca yang terpotong tadi, supaya kawasan ini mati, tidak boleh ada lagi perdagangan di sini, dan supaya perdagangan itu pindah ke tempat yang lain, ke Aceh misalnya, ya. Nah, waktu itu tentu kerajaannya bukan kerajaan Aceh, tapi kerajaan Pasai misalnya. Jadi diserang supaya transaksi perdagangan internasional dan industri itu tidak di sini, tapi pindah ke tempat yang lain. Ya. Tapi setelah diserang, ternyata hidup lagi, bangkit lagi, dan diserang lagi. Ada 2 kali proses pembakaran, dibakar candi-candi tadi itu dibakar. Dari arangnya diteliti, dimasukkan ke laboratorium, 2 pembakaran yang berbeda, sehingga beberapa ahli menyimpulkan bahwa kota Cina diserang minimal 2 kali, ya, 2 kali. Dan kita menganggap itu serangannya adalah berkaitan dengan hegemoni perdagangan di era kuno. Tapi setelah diserang 2 kali, tapi bangkit lagi, tetap dia eksis begitu. Jadi ini karena dia letaknya sangat strategis ya, di tepi Selat Malaka dan juga di aliran Sungai Deli Purba, yang sekarang sudah menjadi sungai mati. Sungainya mati itu sekarang karena bergeser ke arah sana. Berarti awal yang tempat tadi Pak, yang pembersihan itu, itu awalnya gara-gara mau di bulldozer itu tadi dapat pecahan-pecahan itu. Oh enggak, sebelum bulldozer itu belakangan. Karena 2000 itu waktu McKinnon tahun 80-an. Itu udah di sana. Sudah ada itu. Keramat Pahlawan. Bahkan warga penduduk di sini, kenapa namanya Keramat Pahlawan? Karena di dalam memori warga di sini memang itu tempat yang dianggap keramat ya, keramat. Dan ternyata keramat itu berkaitan dengan candi yang ada di situ. Dan pekong yang ada di situ, ya. Itu bukan pekong dari abad 12, enggak, itu juga pekong itu baru di tahun-tahun 70-an. 70-an, kenapa ya? Secara spiritual, ketika pekong itu diputuskan ada di situ, itu karena berkaitan dengan tenaga supranatural yang ada di kawasan situ. Ya, jadi berdasarkan kepercayaan mereka membuatlah pekong di situ, pekong untuk ritual keagamaan, ya, orang Tionghoa pemiliknya. Dan pekong, dan di sebelah pekong itu di ujungnya kan ada pohon tadi, ya, keramat. Itu bagian dari Keramat Pahlawan. Tapi walaupun begitu, warga hanya tahu itu keramat kawasan itu, tapi tidak mengetahui ada apa sesuatu di bawahnya. Sampai kemudian muncullah penelitian arkeologi, ya. Balai Arkeologi Medan waktu itu tahun-tahun 2000 awal sudah mengetahui di situ ada struktur candi roboh. Edward McKinnon juga mengatakan di situ ada rebahan candi, tetapi tidak pernah dieskavasi. Nah ini kalau ini situs tadi itu, yang dan termasuk yang ada di rumah warga, 6 rumah warga itu diangkat, misalnya rumahnya itu diberi apresiasi ya, diberikan penghargaan mereka, dan mereka senang karena
mendapat bantuan untuk pindah ya, dan juga mau mendapat apresiasi, bukan mereka digusur, nggak boleh mereka digusur begitu saja. Nah kemudian diangkat, diperlihatkan struktur puingnya seperti tadi, ya kan? Dan pada hari-hari tertentu, misalnya pas surut seperti ini, ya orang-orang berdatangan kemari dan dibuat sedot air, orang melihat sebuah kota yang tenggelam. Itu kan dahsyat nilai sensasi wisatanya. Iya, betul. Kalaupun itu mau wisata ya kan. Kemudian nilai ketakjuban kepada peradaban kuno 1000 tahun yang lalu yang dimiliki oleh Kota Medan, dan juga ketakjuban kita kepada pemerintah kota yang menghargai itu gitu. Iya. Ya seperti itu. Tetapi ya memang tingkat pengetahuan kita dan tingkat kepedulian kita terhadap heritage baru sebatas bangunan-bangunan kolonial. Itu pun udah banyak juga yang dirobohkan. Ya. Banyak yang terbengkalai, Ya, yang nampak terbengkalai. saja pun banyak terbengkalai. Iya, apalagi yang di bawah tanah kan. Nah, tapi ini merupakan tantangan bagi kita semua. Kalau kami karena berkaitan dengan edukasi, pendidikan ya. Saya nggak peduli pemerintah kurang peduli dengan kawasan ini, tetapi untuk pelajaran di kampus ini bagi kami penting. Terutama kami jurusan pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah itu melahirkan guru-guru sejarah. Guru-guru sejarah ini kan harus mengajarkan di kelas 1 SMA misalnya, ya, peninggalan Hindu-Buddha. Sejarah masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia itu ada dipelajari di seluruh Indonesia. Khusus untuk Sumatera Utara dan Kota Medan, tentu guru-guru ini memerlukan media pembelajaran, memerlukan bukti-bukti pembelajaran sejarah yang memperlihatkan Kota Medan ini juga dan kawasan sekitarnya juga pernah menjadi pintu masuk peradaban Hindu-Buddha yang bertahan sampai hari ini. Dan ketika ditanya pintu masuknya dari mana dan abad keberapa, maka situs inilah yang akan seharusnya menjawabnya. Jadi penelitian terbaru FAO mengatakan ini kota ini sangat padat. Tidak ada satupun kota di dunia pada masa itu yang memiliki tingkat kepadatan temuan keramiknya per meter persegi sepadat yang ditemukan di kota Cina.